Media Israel ejek timnas Indonesia U20 dengan menyebut Garuda Nusantara tak penuhi syarat ikut Piala Dunia U20 2023. 5 pelatih top dunia yang akan menggantikan Sintayong di timnas Indonesia. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Media Israel ejek timnas Indonesia U20 dengan menyebut Garuda Nusantara tak penuhi syarat ikut Piala Dunia U20 2023. Media Israel Jerusalem Post kembali mengungkap pernyataan menohok terkait timnas Indonesia U20. Terbaru Jerusalem Post membuat laporan yang menyinggung kualitas timnas Indonesia U20. Dalam laporan Jerusalem Post, Garuda Nusantara julukan timnas Indonesia U20 disebut tak punya kualitas yang mumpuni. Bahkan mereka mengatakan timnas Indonesia U20 tak layak bermain di Piala Dunia U20 2023. Kurang ajar. Untuk diketahui, sebelumnya timnas Indonesia U20 merupakan partisipan Piala Dunia U20 2023. Skuad asuhan Sintayong itu lolos ke Piala Dunia U20 2023 sebab ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah. Namun pada akhir Maret 2023 silam, FIFA resmi mencabut status tuan rumah Indonesia di Piala Dunia U20. Penolakan terhadap timnas Israel U20 yang merupakan kontestan Piala Dunia U20 2023 diduga jadi salah satu pemicu batalnya Indonesia jadi tuan rumah. Dengan demikian, timnas Indonesia U20 dipastikan tak akan tampil di Piala Dunia U20 2023. Di sisi lain, hal itu membuat Jerusalem Post menanggapi remeh timnas Indonesia U20. Mereka meragukan apakah timnas Indonesia U20 bisa lolos ke Piala Dunia U20 2023 jika bukan sebagai tuan rumah. Pasalnya dalam laporan Jerusalem Post, mereka menganggap timnas Indonesia U20 tak memenuhi syarat lolos kualifikasi mentas di Piala Dunia U20 2023. Menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 memungkinkan timnas Indonesia U20 yang tidak memenuhi syarat atas kemampuannya sendiri untuk berpartisipasi, tulis Jerusalem Post. Lebih lanjut dalam laporan Jerusalem Post, Indonesia disebut alami kerugian setelah batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bukan hanya timnasnya yang absen, Indonesia pun disebut rugi karena batal mendapat pemasukan negara dari Piala Dunia U20 2023. Sebenarnya menjadi tuan rumah dapat menghasilkan pemasukan ratusan juta dolar bagi masyarakat lokal Indonesia, lanjut keterangan Jerusalem Post. Sementara itu, Indonesia pun mendapat sanksi dari FIFA atas batalnya jadi tuan rumah. Beruntung hukuman yang diberikan FIFA tidak terlalu berat. Setidaknya timnas Indonesia tidak dibekukan dan masih berhak tampil di turnamen yang berada dalam kalender FIFA. 5 pelatih top dunia yang akan menggantikan Sintayong di timnas Indonesia. Brendan Rodgers. Ya, gagal total bersama Leicester City bukan berarti Brendan Rodgers tak memiliki taktik mumpuni. Terbukti selain membawa Liverpool finish runner-up di Liga Inggris 2013-2014, Brendan Rodgers juga pernah mengantarkan Glasgow Celtic 2 kali juara Liga Skotlandia. Sekarang Brendan Rodgers berstatus tanpa klub. Brendan Rodgers dinilai cocok bagi timnas Indonesia karena sanggup mengangkat performa sejumlah tim menuju kejayaan, layaknya yang dicetak bersama Swansea City, Liverpool, dan Glasgow Celtic. Andre Villas-Boas. Ya, Andre Villas-Boas sempat dijuluki The Next New Jose Mourinho sebab di awal karir kepelatihannya, Andre Villas-Boas berjaya bersama FC Porto, klub yang pernah ditangani Jose Mourinho. Sayangnya Andre Villas-Boas gagal total saat membesut Chelsea, Tottenham Hotspur, dan Marseille. Meski begitu, ada nilai plus yang dimiliki pelatih 45 tahun ini. Pelatih asal Portugal ini berpengalaman membesut tim asal Asia, yakni Shanghai Sip Cina pada 2016 sampai 2017. Marcelo Bielsa. Ya, Marcelo Bielsa pernah membawa timnas Argentina U23 meraih medali emas Olimpiade Athena 2004. Di tahun yang sama, Bielsa membawa timnas Argentina finish runner-up di Copa America. Pelatih asal Argentina ini juga dikenal sanggup mengoptimalkan tenaga para pemain secara optimal. Terbukti di bawah arahan Bielsa, Athletic Bilbao sempat finish runner-up di Copa del Rey dan Liga Eropa 2011-2012. Graham Potter. Selanjutnya adalah Graham Potter. Memang gagal total di Chelsea, namun pelatih asal Inggris ini sanggup membentuk Brighton dan Hove Albion menjadi tim yang sangat kuat. Hal ini yang membuat Graham Potter memiliki nilai tambahan di mata tim-tim yang meminatinya. Jadi bagaimana PSSI siap menggait Graham Potter atau tidak?
Rafael Benitez. Ya, di posisi puncak ada Rafael Benitez. Pelatih asal Spanyol ini berpengalaman memenangkan trofi Liga Eropa dan Liga Spanyol bersama Valencia, Liga Champions, Liverpool, Piala Dunia Klub Liverpool dan Inter Milan, hingga Coppa Italia bersama Napoli. Rafael Benitez juga tak perlu beradaptasi lama dengan sepak bola Asia, khususnya Indonesia, sebab ia sempat menangani klub asal Cina, Dalian Profesional pada 2019 sampai 2021. Selain nama-nama di atas, sebenarnya ada sederet pelatih top dunia yang tengah menganggur, yakni Antonio Conte, Luis Enrique, Zinedine Zidane, dan Julian Nagelsmann. Namun tingginya profil mereka membuat PSSI agak mustahil mendaratkan salah satu dari Zidane dan kawan-kawan. Demi menegakkan keadilan, Presiden FIFA Gianni Infantino akan membanet Israel. Timnas Israel U20 juga batal untuk mentas di Piala Dunia U20 2023. Sekedar diketahui, Federasi Sepak Bola Palestina PFA sempat melancarkan protes kepada FIFA pada pertengahan 2016 silam. Protes itu dilancarkan Palestina karena ada 6 klub Israel yang bermarkas di wilayah mereka, tepatnya di tepi barat. Namun apa respon Presiden FIFA Gianni Infantino saat itu? Gianni Infantino tidak mau ikut campur soal wilayah Israel dan Palestina. Penyebabnya karena wilayah Israel dan Palestina merupakan ranah hukum publik internasional, bukan FIFA. Ya, FIFA memutuskan menahan diri untuk menjatuhkan sanksi atau tindakan lain, baik itu kepada FA Israel maupun FA Palestina, kata Gianni Infantino. Pilih kasih. Wilayah yang disengketakan menjadi perhatian otoritas hukum publik internasional dan FIFA harus tetap netral, lanjut pria keturunan Italia itu. Wilayah tepi barat memang menjadi sengketa antara Israel dan Palestina. Awalnya wilayah ini murni milik Palestina. Rakus. Namun setelah perang 6 hari yang berlangsung pada 1967, Israel menguasai wilayah tersebut. Mengutip dari Britannica, Israel bahkan membuka pemerintahan, hukum, dan administrasi di wilayah tersebut. Karena itu, Gianni Infantino tidak mau mengambil tindakan atas protes yang dilayangkan Palestina. Hanya saja ada satu masalah lain yang membuat FIFA mendapat sorotan sepak bola dunia. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa FIFA tidak membanet sepak bola Israel? Padahal Israel sangat kejam, jelas-jelas melakukan invasi ke Palestina. Persis seperti apa yang dilakukan Rusia kepada Ukraina. Soal kasus invasi Rusia ke Ukraina, FIFA bergerak cepat. FIFA melarang sepak bola Rusia untuk beraktivitas di level internasional. Uniknya hukum itu yang tidak dijatuhkan FIFA kepada Israel. Alhasil timnas Israel U20 yang lolos ke Piala Dunia U20 2023 pun bisa bernapas lega. Timnas Israel U20 dijamin tetap bisa tampil di Piala Dunia U20 2023 yang dilangsungkan pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023.